Selamat datang di channel Dead Hall TV. Tetap bersama saya Tama. Di sini saya akan membahas tentang pinjol ada kami. Kan kebanyakan yang paling riuh sekali untuk penagihannya itu dari tim ada kami. Soalnya gini, tim ada kami itu sebelum 4 hari jatuh tenor itu sudah dihubungin melalui via telepon prabayar, disuruh bayar harus tepat waktu dan lain-lainnya gitu. Kalau kita nggak punya uang, mau gimana lagi, mau harus tepat waktu. Jika kita tidak bisa membayar tepat waktu atau lebih singkatnya itu GLP, jangan khawatir. Anda fokuskan dulu urusan Anda. Contoh bayar listrik, bayar pajak tanah, bayar kebutuhan rumah tangga atau anak. Itu yang lebih penting dahulu. Ayolah kita orang Indonesia. Orang Indonesia itu ya, yang hutang akan kalah yang ngutangin. Ya atau enggak? Kan gitu sekarang. Maka dari itu, tips untuk menghindari penagihan secara via online, 1, unblock semua telepon prabayar. Ada kok pengaturannya di HP-HP yang tahun-tahun sekarang tuh banyak pengaturannya. Semua akan telepon masuk yang tidak dikenal, nomor-nomor yang tidak dikenal itu akan otomatis dikeblokir semua. Yang kedua, don't panic. Saya ulangin lagi, don't panic. Jangan panik. Fokuskan dulu kebutuhan Anda. Jika ada rezeki lagi, cicil nggak masalah, hutang lah tetaplah hutang. Tapi jika kita nggak punya, ya udah, kita fokus aja kehidupan kita dulu. Kalau punya rezeki lagi, langsung kita cicil dikit dan dikit demi dikit gitu. Jika dihubungin dengan via WhatsApp, kita seenggaknya harus merespon 1 atau 2 atau 3 DC sebagai etikat kita baik. Kita mau membayar gitu. Kita bilang kondisi kita itu gimana. Kalau dia tidak bisa terima dan lainnya, solusinya itu apa gitu. Jangan khawatir kok. Untuk DC lapang, dan sampai sekarang DC lapang ada kami itu masih belum ada. Meskipun ada itu di area Jakarta. Kok di area Jawa Tengah, Jawa Timur sampai luar Jawa itu masih belum ada DC-nya. Jangan khawatir, jangan risau, fokuskan dulu kebutuhan Anda sehari-hari. Jika kalau ada rezeki, langsung bayar nyicil. Menurut OJK, kalau lebih dari 90 hari, pihak peminjam itu tidak boleh menagih dari ke debitur. Soalnya kita sudah masuk backlist di BI checking. Itu sudah nggak bisa udah kemasuk, jadinya kita nggak perlu bayar. Dan jangan takut kalau didatangin DC. Jika DC-nya itu kebanyakan DC itu kan orang-orang luar Jawa kan, kepala lebih garang wajahnya gitu kan, kita nggak tahu. Saran saya, fokusin aja dulu kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, jangan takut, don't panik. Ini ada kok beberapa chat DC itu banyak mengancam suruh bayar cepet-cepetan, diancam ini kayak ini, diancam dilaporkan ke blacklist permanen ke OJK, melimpahkan data ke pihak Pusdafil, menagih data oleh pihak ketiga, kunjungan tim audit jika ditemukan pemalsuan data akan dilakukan ke ranah pidana bukan penagihan. Itu banyak gitu. Itu di sini ada 1, 2, total di sini ada 12 chat. Banyak sekali, auzubillah. Memang
Sekarang di waktu pandemi sekarang serba sulit. Tapi lebih sulitnya lagi jika mental Anda belum dibentuk secara setebal baja. Jangan pernah berani-berani menghutang. Jika mental Anda sudah kuat untuk menjamin resiko-resiko yang ke belakang, hutang nggak masalah. Tapi sih kalau menurut saya sih pribadi, namanya hutang harus dibayar. Tapi di sini jangan khawatir, jika DC lapangan ada kami itu memang ada. Ya, dipersilakan masuk ke rumah, kita bicara secara kekeluargaan dulu apa permasalahannya, atau bisa dibayar lunas atau pembayaran pokok atau cuma dicicil seberapanya semampunya. Makanya di sini jangan panik, don't panik, slow. Nggak akan ada hukum pidana di sini, cuma ada hukum perdata. Cuma nama kita yang di blacklist, BI checking. Kita tidak bisa membayar, maksudnya tidak bisa meminjam uang ke bank nasional lagi. Jika kebutuhan tidak bisa mengurusin BPJS tentang perbankan, nggak bisa. Itu cuma doang. Untuk secara hukum itu nggak ada kok. Jika ada DC lapangan datang ke rumah, tips yang pertama, mintain dulu ID card-nya. Yang kedua, mintain dulu slip penagihnya. Yang ketiga, harus telepon dulu dari atasan kalau memang itu benar. Yang keempat, harus ada surat vaksin yang terutama. Kalau nggak ada surat vaksin, suruh keluar. Soalnya dia kan bertamu ke rumah kita. Yang kita yang keluar rumahnya, jangan takut. Jika pihak DC itu mempermalukan kita secara terang-terangan di luar sampai tetangga itu dengar semua, jangan stop bayar. Saat di peraturan OJK itu tidak boleh menyebarkan data atau mempermalukan debitur. Jangan takut, don't panik. Apalagi debitur DC lapangannya itu menagih secara memain fisik, itu tidak diperbolehkan. Sampai bicara kotor, mengancam, sampai memukul, nggak usah bayar, langsung lapor polisi setempat. Jangan takut. Dari sini jelas kan? Makanya dari sini jangan panik, don't panik. Jika ada rezeki, tolong dibayarkan. Hutanglah tetap hutang. Sekian itu solusi dari saya. Terima kasih.